Bab 27. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Lululala. Secara alami, aku menyenandungkan lagu. Dan begitu aku keluar dari kapsul, aku duduk di kursi toilet. Lululululu. Aku kemudian menuju ke dapur dan minum air dingin. Lalalalala. Aku berbaring di sofa dan menonton TV. Senandung itu tidak berhenti, dan tawa bahkan mulai muncul. Aku sangat senang. Berkat quest tersembunyi, aku memperoleh skill buff tempur dan membersihkan quest dengan aman, membuka jalan ke quest terkait. Aku juga mendapatkan banyak level dalam waktu singkat. Aku membunuh beberapa gangster dan mencapai level 21. Bukankah ini jackpot yang sangat besar? Mengapa keberuntunganku begitu baik akhir-akhir ini? Quest tersembunyi tidak mudah diperoleh. Ini adalah pertama kalinya dalam 1 tahun, aku bermain Satisfy. Di antara miliaran orang yang saat ini bermain Satisfy, hanya segelintir yang akan mendapatkan quest tersembunyi. Banyak hal telah berjalan dengan baik, sejak aku menjadi Pakmas Descendants. Benar-benar kelas yang luar biasa. Ada alasan untuk kemalanganku. Itu adalah wahyu dewa, setelah bertahun-tahun mengalami kemalangan. Ahahaha. Jenis quest apa yang akan diberikan Blacksmith Han kepadaku? Dan ganjarannya, mungkin hadiah besar akan menjadi barang unik, yang bisa aku gunakan untuk sementara waktu. Jika begitu, aku bisa menjadi miliarder. Kuahahaha. Kinerja Dainsleif dan Valhalla hampir sama dengan nilai unik, failure, yang aku rancang. Namun, karena kondisi penggunaannya sangat normal, itu adalah mungkin untuk memiliki nilai astronomi, ketika berhadapan dengan player. Itu adalah item yang mengingatkanku, mengapa failure adalah kegagalan. Albatino adalah blacksmith yang hebat. Dia mungkin blacksmith yang memberi inspirasi kepada Pakma. Orang hebat seperti itu bukanlah blacksmith yang legendaris. Sementara, aku sengaja menemukan kelas blacksmith yang legendaris selama quest. Yah, ini adalah dunia. Aku sekali lagi merasa bersyukur terhadap kelas legendari yang aku peroleh. Harem. Aku menatap jam tanganku dengan menguap dan melihat, jika sudah 2 jam sejak aku meninggalkan kapsul. 8 jam telah berlalu di dunia Satisfy. Tidakkah Han akan segera bangun? Menurut dokter, kesehatan Han sangat parah akibat minum berlebihan dan stres. Tapi, jika aku mengikuti kisah quest, Han akan mengatasi kecanduan alkohol dan kesehatannya akan pulih. Jadi, aku tidak perlu khawatir tentang itu. Aku terhubung ke Satisfy. Login. Visiku menjadi gelap sebelum memberi jalan ke cahaya hangat, saat aku membuka kedua mata. Petik 2. Ini kliniknya. Tempat terakhir ku lockout adalah klinik tempat Han dirawat di rumah sakit. Aku segera pergi, untuk menemukan dokter bernama Simon. Apa status orang tua itu? Simon tersenyum ramah. Aku pikir, itu berbahaya karena peningkatan tekanan darah, yang tiba-tiba dalam kondisinya yang melemah. Namun, kondisinya lebih baik dari yang diharapkan. Dia segera bisa keluar dari rumah sakit. Dewa telah memberkatinya. Aku senang mendengarnya. Dia akan lebih sehat, jika dia berhenti minum di masa depan. Aku menuju ke kamar Han dengan Simon. Setelah beberapa saat, Han tersenyum ketika melihatku. Oh, selamat datang. Aku berutang banyak kepadamu. Aku menjawab sambil tersenyum. Mereka yang dalam keadaan sulit harus saling membantu. Sekarang, kamu bisa meninggalkan rumah sakit. Kamu hanya perlu membayar biaya perawatan. Petik 2. Kenapa bukan Han yang menjawab? Aku tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Kemudian, kata-kata Han seperti sambaran petir dari langit yang cerah. Maafkan aku saat ini tidak. Ini. Rasanya, seperti sambaran petir melintas di benakku. Jangan bilang, kamu tidak akan membayar tagihannya. Bukan aku yang tidak akan membayar, tapi aku tidak bisa. Aku tidak punya uang. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah klinik ini menerima kredit? Aku menatap Simon. Ekspresi ramahnya yang selalu hadir hilang. Kemudian, Simon berbicara dengan ekspresi yang sangat bisnis. Hutang tidak mungkin. Petik 2. Aku ingin meninggalkan orang tua ini sendirian. Tapi kemudian, aku tidak akan bisa mendapatkan quest. Sial, itu. Nasib burukku sedang menunggu. Keberuntungan adalah yang terburuk. Aku harus membayar 1 emas untuk biaya perawatan Han. Aku takut menghitung, berapa banyak yang telah aku habiskan hari ini. Bengkak Han. Terima kasih sekali lagi. Begitu Han tiba di bengkelnya, dia menoleh padaku dan membungkuk 90 derajat. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Untungnya, dia memiliki hati nurani. Dia berterima kasih kepada orang yang membayar 1 gold untuk tagihan medisnya. Terima kasih banyak. Aku bisa merasakan harapan lagi karena dirimu. Aku dapat mempertahankan bisnis yang telah ada dalam keluargaku selama 7 generasi, yang aku hampir kehilangan karena ketidaktahuanku. Aku tidak tahu cara membalasmu. Han mulai menangis. Tidak seperti orang muda, orang tua benar-benar memiliki banyak air mata. Pria tua. Aku meraih tangan kasar Han. Itu adalah tindakan umum yang akan dilakukan, karakter utama, dari drama. Bukankah wajar untuk membantu tetangga yang bermasalah? Ini bukan apa-apa, Pak Tua.
Tidak perlu merasa menyesal. Aku tidak membutuhkan apapun sebagai imbalan atas bantuanku. Kata-kata yang tidak realistis seperti itu akan diucapkan. Tapi, aku bukan protagonis drama. Aku adalah pecundang dari masyarakat modern yang kejam dan tak kenal belas kasihan, yang dekat dengan hukum alam Serengeti. Aku ingin hadiah. Jika kamu benar-benar menghargainya, berikan aku sesuatu. Ayo. Iya, itu benar. Tentu saja, aku harus membayarmu. Jasamu terlalu besar, aku tidak tahu jenis ganjaran yang diberikan kepadamu. Aku hanya memperhatikan, apakah lelaki tua ini benar-benar sederhana. Apakah dia tidak memperhatikan kata-kata yang aku gunakan. Aku tetap fokus. Aku tidak bisa memikirkan hal lain. Pak Tua, kamu hampir dirampok bengkel ini oleh para gangster itu. Jika kamu terus minum, kesehatanmu akan memburuk, dan kamu akhirnya akan mati. Itu benar. Ketika kamu pingsan karena tekanan darah tinggi, kamu bisa mati. Bukankah kamu hidup, karena aku membawamu ke klinik dan membayar biaya perawatanmu? Iya. Kalau begitu bukankah aku penyelamat hidupmu? Iya. Aku berbicara secara logis. Untuk penyelamat hidupmu, kamu harus memberiku harta berharga, yang setara dengan hidupmu. Han berhenti menangis dan terlihat sangat menyesal. Harta berharga yang setara dengan hidupku. Aku tidak memiliki hal seperti itu. Apa yang harus aku lakukan? Jangan terlihat sedih. Aku sangat baik, jadi aku tidak ingin harta yang setara dengan hidupmu. Di sana, di sana. Aku menunjuk ke lantai 2 dengan jariku. Jika kamu memberiku Dainslave dan Valhalla, itu sudah cukup sebagai hadiah. Jantungku berdetak kencang. Itu karena, aku dipenuhi dengan harapan untuk menerima barang sebagai hadiah. Tapi, ini aku. Dunia tidak pernah berjalan dengan mudah. Mereka adalah benda pusaka yang telah diturunkan dalam keluargaku, selama beberapa generasi. Ini adalah harta yang tak dapat dibandingkan dengan nyawaku. Aku akan memberikan hidupku padamu. Tapi, aku tidak bisa memberimu barang-barang itu. Konten iklan. Itu adalah penolakan datar. Jika dia tidak akan memberikannya, mengapa repot-repot begitu tulus? Saat kerutan muncul di wajahku, Han terbatuk malu dan menjelaskan. Ini adalah harta yang leluhurku, Albatino mendedikasikan jiwanya. Harta jiwanya tidak bisa ditangani oleh keturunannya. Aku berkewajiban menjaga pusaka ini, sampai hari di mana aku mati. Tapi, ada pengecualian. Han adalah keturunan Albatino. Dia tidak bisa memalsukan darahnya. Apakah itu berarti dia akan menampilkan skill blacksmith tingkat advance, begitu kecanduan alkoholnya sembuh? Dan apa pengecualiannya? Apa pengecualiannya? Tatapan Han menjadi serius. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Bagaimana kamu bisa menggunakan harta itu? Dan bagaimana kamu tahu nilainya, hanya dari sekilas? Han menjelaskan. Dainslave dan Valhalla adalah alat pertempuran yang sial. Performa mereka melampaui imajinasi. Tapi, karena persyaratan penggunaan, sudah ratusan tahun sejak pemiliknya muncul. Tidak ada pahlawan yang bisa menggunakannya. Sudah seperti itu selama beberapa abad terakhir. Karena untuk itu, mereka telah menghilang dalam catatan sejarah. Sekarang tidak ada yang tahu tentang keberadaan mereka. Han dan aku naik ke atas. Kami berdiri menghadap Dainslave dan Valhalla. Han menyentuh mereka dan memberi isyarat. Aku sedih, karena aku ingin dunia mengetahui nilai Dainslave dan Valhalla. Jadi, aku menempatkannya di tempat yang menonjol ini. Tapi, untuk sepenuhnya memahami pekerjaan yang sangat baik. Orang tersebut membutuhkan tingkat wawasan yang sama dengan penciptanya. Meskipun telah menampilkannya selama beberapa dekade, tidak ada yang mengerti nilainya. Han menatapku. Lalu, kamu muncul di sini. Cerita panjang dimulai. Ada legenda yang diturunkan di keluargaku. Sekitar 130 tahun yang lalu, seorang pria bernama Pakma datang ke sini. Dia menemukan Dainslave dan Valhalla menumpuk debu di sudut toko. Dia melihatnya sekilas. Nilai Dainslave dan Valhalla. Mata Han berkedip. Pakma mengagumi karya Dainslave dan Valhalla. Dikatakan, jika dia memamerkan ilmu pedang yang mengenakan Dainslave, yang tidak pernah digunakan oleh pahlawan manapun. Keindahannya tidak bisa dipercaya, dan ilmu pedang sepertinya menembus langit, menciptakan kilat. Petik 2. Aku kagum. Dongeng yang absurd, tapi mengasyikkan. Apakah dia membaca minat di mataku? Han menjadi lebih tenggelam dalam kisah itu. Leluhurku yang menyaksikan ilmu pedang itu, berlutut di depan Pakma dan memohon. Tolong ambil Dainslave dan Valhalla. Itulah yang diinginkan leluhurku. Oh. Itu menjadi lebih besar. Begitu. Apakah Pakma setuju? Tidak. Jika Pakma setuju, maka Dainslave dan Valhalla tidak akan ada di sini sekarang. Ini adalah jawaban Pakma. Karya-karya ini dipenuhi dengan jiwa Albatino. Aku akan menolak, karena mereka begitu kuat. Mereka tidak boleh disia-siakan untuk hal kecil seperti diriku. Pakma keras kepala dan leluhurku akhirnya harus menyerah. Aku benar-benar tidak mengerti pria bernama Pakma ini. Tidak, mengapa dia menolak sesuatu yang gratis? Aku akan menerima dan menjualnya. Pakma pasti orang yang sangat kaya. Jadi, dia tidak serakah. Kisahku berlanjut, ketika aku memikirkan hal ini. Pakma mengatakan ini sebelum dia pergi dari sini. Saat ini,
Tidak ada pahlawan yang dapat menangani armor ini. Namun, ketika saatnya tiba, banyak pahlawan akan muncul, dan mereka semua akan memenuhi syarat untuk menjadi penguasa armor itu. Petik 1 petik 2. Petik 2 petik 2. Aku menafsirkan kata-kata Pakma. Banyak pahlawan yang ia bicarakan, merujuk pada player. Pertumbuhan pengguna sangat cepat dan tidak terbatas. Akan segera ada peringkat yang bisa menggunakan Dying Slave dan Valhalla. Aku tidak ingin barang-barang ini diambil oleh mereka. Aku langsung bertanya pada Han. Jadi, apa alasan penjelasan yang panjang itu? Han menjawab tanpa ragu-ragu. Aku ingin tahu identitasmu. Apakah kamu pikir, aku adalah salah satu pahlawan yang dibicarakan Pakma? Itu benar. Bukankah aku mengatakan ada pengecualian? Jika kamu dapat membuktikan, jika kamu adalah pahlawan yang dibicarakan Pakma, aku bersedia memberimu Dying Slave dan Valhalla. Ada harapan kuat di mata Han. Aku tidak bisa tahu. Ada tautan dengan quest kuno, yang semakin dekat.